Inilah gambaran Bali hampir 1 abad yang lalu. Pada masa ini, kehidupan masyarakat masih sangat sederhana. Belum ada gedung-gedung tinggi, belum ada pusat perbelanjaan, dan kendaraan bermotor juga belum menjadi bagian utama dari kehidupan masyarakat seperti sekarang. Sebagian besar aktivitas berlangsung di lingkungan desa. Masyarakat mengenakan pakaian tradisional yang pada masa itu masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk para perempuan Bali. Cara berpakaian pada masa tersebut sangat berbeda dengan kebiasaan masyarakat modern. Penggunaan pakaian dalam seperti bra atau BH belum menjadi kebiasaan umum seperti sekarang. Karena itu, dalam rekaman lama kita bisa melihat bentuk pakaian tradisional yang terlihat sangat berbeda dari Bali masa kini. Galungan bukan sekadar sebuah perayaan. Bagi masyarakat Hindu Bali, hari raya ini memiliki makna spiritual yang sangat penting. Suasana desa pun berubah, rumah-rumah dihiasi, masyarakat mempersiapkan berbagai keperluan upacara, dan di sepanjang jalan mulai terlihat penjor yang berdiri menghiasi lingkungan. Pada masa itu, suasana perayaan masih terasa sangat sederhana. Memasuki tahun 1960, Bali mulai memasuki masa yang berbeda. Namun di banyak tempat, kehidupan masyarakat masih sangat sederhana. Desa-desa masih menjadi pusat kehidupan. Jalanan belum seramai sekarang. Bangunan modern masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan cara yang sederhana.
Saat melihat Kuta pada masa itu, mungkin kita akan sulit membayangkan bagaimana tempat ini nantinya berkembang. Pantainya masih jauh lebih sepi, belum dipenuhi hotel besar, belum ada deretan toko dan restoran seperti sekarang. Kuta pada masa itu masih terlihat sangat berbeda. Dan dari sinilah, perjalanan Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia perlahan mulai terbentuk. Kita kemudian sampai di tahun 1980. Kali ini kita meninggalkan pantai dan masuk ke kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya melalui pasar tradisional. Pasar menjadi tempat yang sangat penting bagi masyarakat. Di sini bukan hanya terjadi aktivitas jual beli, pasar juga menjadi tempat masyarakat bertemu. Kali ini tahun 1984. Tradisinya masih terasa kuat. Penjor kembali menghiasi jalan. Masyarakat berkumpul dan mempersiapkan berbagai keperluan upacara. Jika kita bandingkan dengan rekaman Galungan tahun 1940, ada sesuatu yang menarik. Waktu telah berlalu lebih dari 4 dekade. Bali mulai berubah. Namun tradisinya masih tetap terlihat. Inilah salah satu hal yang membuat Bali begitu unik.
Tahun 1990, tepatnya di Gianyar, nampak kehidupan masyarakat sehari-hari. Anak-anak berangkat sekolah dengan sepeda. Pemandangan sederhana seperti ini mungkin terlihat biasa, tetapi bagi kita yang hidup di zaman sekarang, rekaman tersebut justru terasa sangat berharga. Tidak ada kemacetan seperti yang sering kita lihat sekarang. Tidak ada kendaraan yang memenuhi setiap sudut jalan. Sebuah gambaran kecil tentang masa ketika kehidupan berjalan dengan tempo yang jauh lebih lambat. Kuta mulai berkembang sebagai kawasan wisata. Semakin banyak wisatawan datang, bangunan dan fasilitas wisata mulai bermunculan. Pantai yang dahulu relatif sepi, perlahan berubah menjadi salah satu pusat aktivitas wisata di Bali. Namun menariknya, Kuta pada tahun 1990 masih belum terlihat seperti Kuta yang kita kenal sekarang. Perubahannya masih berada di tengah perjalanan, dan hanya dalam beberapa dekade, kawasan ini akan berubah semakin cepat. Pada tahun 1991, perkembangan kota mulai semakin terlihat. Jalanan mulai dipenuhi lebih banyak kendaraan, aktivitas masyarakat semakin ramai. Bangunan-bangunan perkotaan mulai menggantikan sebagian pemandangan sederhana yang terlihat beberapa dekade sebelumnya. Denpasar perlahan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Bali. Namun jika diperhatikan dengan seksama, kita masih bisa menemukan wajah Bali yang lama, tradisi, arsitektur, dan kehidupan masyarakat
masih berjalan berdampingan dengan perkembangan kota. Denpasar pada masa ini seperti berada di antara dua zaman. Bali lama belum sepenuhnya hilang, sementara Bali modern mulai tumbuh.
tahun 1995 kembali ke tempat yang sama, Pantai Kuta. Tetapi lihat bagaimana perbedaannya dibandingkan dengan Kuta pada tahun sebelumnya. Perubahannya sangat besar. Kawasan wisata semakin berkembang, wisatawan semakin banyak, bangunan dan fasilitas semakin memenuhi kawasan sekitar pantai. Kita telah melihat Bali mengalami perubahan yang luar biasa, dari desa-desa sederhana, pasar tradisional, upacara galungan, hingga kawasan wisata yang mulai dipenuhi wisatawan dari berbagai tempat. Namun, ada satu hal yang menarik. Di balik semua perubahan itu, Bali tetap mempertahankan sesuatu yang sangat penting, budayanya, tradisinya, dan identitas masyarakatnya.